Sebelum lanjut ke alur ceritanya, mohon bantu Mimin dengan cara like dan subscribe, biar Mimin bisa terus menghibur kalian. Eits, jangan lupa komen juga ya, karena dengan masukan dari kalian pemirsa terkasih, semoga channel ini lebih berkembang. Terima kasih. Bab 951. Yannick Bison terdengar getir di seberang telepon, dan dia perlahan berbicara setelah beberapa saat. Karena kau mengatakan bahwa kau ingin berjaga-jaga di luar, maka awasi kami dengan baik. Ketika kepala instruktur melakukan sesuatu, tutup mata saja. Bertindak seolah-olah kau tidak dapat melihat apa-apa dan kau tidak tahu apa-apa. Apakah kau mengerti? Sebagai tekanan dari keluarga Serai, aku akan menanganinya untukmu. Old Vince, masalahnya menjadi terlalu besar kali ini. Kita berdua berada di pusat kontroversi. Jika kita tidak melangkah dengan hati-hati, kita mungkin akan mati di tempat. Jangan anggap enteng masalah ini. Greg Vince berkata dengan suara berat dan menutup telepon. Hanya saja dia sudah ingin menetapkan batasan yang jelas dengan keluarga Serai. Keluarga Serai tidak diragukan lagi adalah yang sebenarnya. Mereka bahkan berani memprovokasi kepala instruktur dan bahkan meminta kami, kantor polisi Bakwood, untuk menangkap kepala instruktur. Bisakah mereka berhenti bersikap konyol? Pada saat yang sama, Harvey York meninggalkan villa dan bergegas menuju Silver Nimbus Mountain Resort. Dalam 10 menit, dia sudah tiba di lokasi konstruksi. Puluhan gangster berkumpul di pintu masuk lokasi konstruksi. Orang-orang Old Niner memang muncul sebelumnya, tetapi bahkan kaki dan tangan mereka patah, dan mereka terlempar ke samping. Ada Mercedes-Benz G-Class di belakang gangster itu. Pria di dalam mobil itu tampak sangat dingin. Dia adalah pangeran dari keluarga Serai, Luke Serai. Luke berjalan ke depan kerumunan, bertepuk tangan, dan berkata, "CEO Zimmer, apakah kau tidak keluar? Adikmu yang cantik telah jatuh ke tanganku. Jika kau tidak percaya, lihat sendiri." Luke mengeluarkan ponsel dan melemparkannya ke depan sambil berbicara. Beberapa orang berjalan keluar dari lokasi konstruksi. Yang memimpin secara mengejutkan adalah Mandy Zimmer, dan juga beberapa orang dari Sky Corporation. Pada saat ini, Mandy mengangkat telepon di tanah dan meliriknya. Kemudian, dia gemetar hebat saat melihat rekaman itu. Dalam video tersebut, Cynthia Zimmer dipukuli dengan tongkat kayu oleh beberapa preman. Meski tidak berteriak, tetap saja sangat memilukan bagi Mandy untuk menyaksikan setiap kali dia dipukul. Ada kebencian di matanya saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat Luke. Seluruh tubuhnya bergidik. "Apa yang kau lihat? Salahkan suamimu yang tidak berguna. Beraninya dia bahkan kabur setelah memprovokasiku. Aku beritahu padamu. Aku akan memberimu dua pilihan sekarang. Entah aku membiarkan anak buahku merusak jalan kecil ini, atau kau bisa mengikutiku." Luke mencibir. "Luke, apa yang kau inginkan?" kata Mandy dengan gigi terkatup. "Apa yang aku inginkan? Bagaimana menurutmu?" Luke tersenyum jahat. "Suamimu yang tidak berguna mengganggu rencanaku. Tentu saja, aku ingin kau memberiku kompensasi. Kemari. Kalau tidak, kau lebih tahu daripada aku apa yang akan terjadi pada adikmu." Mandy menggigit bibirnya. Dia hanya bisa berjalan ke arah di mana Luke berada. "CEO Zimmer, kau tidak bisa pergi. Kami sudah meminta bantuan Nona Yvonne. Orang-orang dari Sky Corporation di belakangnya tidak mau membiarkannya pergi. Anak buah Luke tidak berani melakukannya dengan santai. Bagaimanapun, simbol Sky Corporation ada di sini." Namun, Luke memaksa Mandy untuk pergi secara sukarela pada saat itu. Para eksekutif Sky Corporation hanyalah pekerja kerah putih biasa. Bagaimana mereka bisa melindungi Mandy? Semua orang tahu bagaimana dia akan berakhir begitu dia jatuh ke tangan Luke. "Heh, kalian dari Sky Corporation. Jika Prince York ada di sini, mungkin aku akan menunjukkan rasa hormat kepadamu. Kau bukan siapa-siapa yang muncul entah dari mana. Aku dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku akan membiarkan kalian pergi. Atau yang lain, aku akan membunuh kalian semua hari ini." Luke mencibir lagi dan lagi. Dia kemudian menunjuk ke pintu mobil,
memberi isyarat untuk memberitahu Mandy untuk masuk ke mobil. Bab 952. Pada saat ini, sesosok berjalan keluar dari kegelapan. Orang itu berkata dengan dingin. Lucas Ray, bukankah kau datang ke sini untuk mencariku? Aku di sini sekarang. Sosok Harvey York muncul di belakang kerumunan setelah dia selesai berbicara. Lucas Ray segera menoleh. Ada ekspresi mengerikan di wajahnya begitu dia melihat Harvey. Itu kau, sampah. Aku pikir kau telah melarikan diri, tetapi aku tidak berpikir kau akan berani datang ke sini untuk mati. Seseorang, dapatkan dia untukku. Pada saat ini, Mandy Zimmer juga terpana ketika dia melihat Harvey keluar. Harvey, cepat pergi. Menurut dia, bagaimana Harvey bisa menjadi lawan dari para gangster itu? Namun, sudah terlambat bagi Mandy untuk berbicara pada saat ini. Sekarang, selusin gangster sudah bergegas menuju Harvey, ingin menghancurkannya dengan pipa baja dan tongkat baseball. Jangan. Melihat pemandangan ini, Mandy hanya merasa langit berputar dan pingsan di tempat. Pada saat ini, gangster pertama dengan tongkat baseball sudah bergegas di depan Harvey, dan dia akan mengayunkannya ke Harvey. Namun demikian, Harvey bergerak pada saat ini. Dia meraih tongkat bisbol dengan backhand dan menyambarnya, dan kemudian dengan ayunan, gangster langsung merosot ke tanah. Harvey kemudian berjalan ke arah Luke dengan acuh tak acuh. Luke sedikit terkejut ketika dia melihat adegan ini. Dia tidak pernah berpikir bahwa menantu yang menumpang ini memiliki kecakapan bertarung seperti itu. Pergi. Bunuh dia. Apakah kalian semua tidak berguna? Dengan Luke yang terus-menerus berteriak, bawahan itu melangkah maju satu persatu, tetapi masing-masing dari mereka benar-benar lemas di depan Harvey, hanya menyisakan kekuatan untuk meratap. Bang, bang, bang. Namun, Harvey sudah tiba di depan Luke dalam waktu kurang dari 1 menit. Dia menatap Luke dengan dingin, dengan niat membunuh di matanya. Kau. Luke sedikit terkejut saat ini. Bagaimana adegan ini bisa terjadi? Dia telah membawa begitu banyak orang ke sini. Tak satu pun dari mereka bisa menyaingi Harvey. Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau tahu siapa ayah baptisku? Dia Raja Jalanan Niumhi, John Gotti. Jika kau berani menyentuhku, ayah baptisku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Harvey, beraninya kau. Tepat ketika Luke masih mengancam, Harvey sudah menendangnya ke tanah dan menginjak kakinya. Ketak. Ah! Sebuah lolongan sedih keluar. Luke segera berguling ke lantai sambil memegangi kakinya yang patah. Kau sudah mati. Beraninya kau menghancurkan kaki Tuan Muda Serai. Penatua John tidak akan membiarkanmu pergi. Seorang gangster berteriak takut-takut. Namun, dia melarikan diri, berlari ketakutan setelah Harvey menatapnya dengan dingin. Pada saat ini, Mandy, yang baru saja pingsan, bangun. Dia benar-benar tercengang ketika dia bangun dengan pemandangan itu. Tentu saja, dia tahu orang macam apa Luke Serai itu. Dia adalah pangeran dari keluarga kelas 1, keluarga Serai. Itu sendiri meresahkan. Keluarga Serai tidak akan pernah membiarkan Harvey pergi. Harvey, kenapa kamu begitu impulsif? Mandy gemetar. Adiknya masih dalam cengkeraman pihak lawan. Apa yang bisa dia lakukan sekarang? Harvey berkata perlahan. Bahkan jika aku tidak melakukan apa-apa, dengan cara gilanya dalam melakukan sesuatu, menurutmu bajingan ini akan berhenti? Mandy terdiam karena dia tahu apa yang dikatakan Harvey benar. Tiba-tiba, ekspresi Mandy berubah drastis, dan dia berkata, Harvey, Cynthia masih di tangannya. Bab 953. Harvey York melangkah maju, memeluk Mandy Zimmer, dan berkata dengan lembut. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja. Aku pergi menjemput Cynthia 1 jam yang lalu. Dia baik-baik saja sekarang. Dia tertidur lelap. Apakah dia baik-baik saja? Mandy tidak percaya. Dia tidak percaya bahwa suaminya yang menumpang bisa melakukan itu. Harvey tahu bahwa Mandy tidak akan percaya padanya bahkan jika dia menjelaskannya saat ini.
Karena itu, dia menghela nafas dan berkata, Prince York tahu tentang ini. Dia mengirim seseorang untuk menyelamatkan Cynthia. Mandy akhirnya percaya setelah mendengar ini. Wah, dia, yang biasanya keras kepala, akhirnya menangis pada saat ini. Dia benar-benar takut dengan apa yang terjadi hari ini. Beberapa orang tiba-tiba muncul dan menghentikannya di lokasi konstruksi. Jika bukan karena orang-orang dari Sky Corporation yang kebetulan ada di sana, dia mungkin akan berakhir dalam situasi yang buruk. Aku seharusnya tidak meninggalkan Bakwood. Aku yang harus disalahkan atas semua ini. Harvey merasa bersalah. Bagus kalau kamu tahu. Harvey, kenapa kamu memprovokasi Luke tanpa alasan? Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi sekarang? Bahkan jika perusahaannya berkembang sedikit, Luke tetaplah pangeran dari keluarga Serai. Dan keluarga Serai adalah keluarga kelas 1. Kita tidak mampu menyinggung mereka. Apalagi, kamu baru saja mematahkan kakinya, aku takut ini. Mandy menangis lebih lama dan kemudian tenang. Namun, kulitnya langsung memburuk. Tidak, Harvey. Kita harus pulang sekarang, bawa Cynthia pergi bersama. Kita tidak bisa tinggal di Bakwood lagi. Harvey terdiam beberapa saat. Dia kemudian mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi yang rumit. Mandy, kita tidak akan pergi. Percayalah padaku. Aku akan melindungimu karena aku sudah kembali. Mandy dengan putus asa menggelengkan kepalanya dan berkata, Harvey, dengarkan aku sekali saja. Ayah baptis Luke adalah John Gotti, Raja Jalanan Southlight. Begitu orang-orangnya datang, kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Harvey menghela nafas. Dengan identitasnya, bahkan jika John datang, dia hanya bisa berlutut di depannya. Namun, tidak mungkin dia bisa menjelaskan ini. Bahkan jika dia mengatakan bahwa dia adalah Prince York, kepala instruktur, apakah Mandy akan mempercayainya? Jika dia berada di posisi Mandy, dia juga tidak akan percaya. Tepat ketika Harvey hendak melanjutkan membujuk Mandy, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Pergi. Bagaimana kau bisa pergi setelah mematahkan kaki tuan kita? Apakah kau pikir kau bisa lolos begitu saja? Ratusan gangster bergegas segera setelah dia menyelesaikan kata-katanya. Gangster yang melarikan diri sebelumnya sekarang berada di garis depan. Di antara kerumunan, ada seorang pria yang semakin kurus di atas, dengan rokok di mulutnya, tampak menyendiri. Luke, yang berguling-guling di tanah, mencibir setelah melihat adegan ini. Harvey, kau sudah selesai. Ini adalah orang nomor 1 ayah baptisku, Cech Gotti. Kau mati. Cech melihat pemandangan di depannya. Wajahnya sedingin es. Aku tidak peduli siapa atau apa identitasmu. Kau memintanya karena kau berani menyentuh tuan muda kami. Harvey menjawab dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika aku menyentuhnya? Cech mencibir. Dia menatap Harvey dan berkata, lagi pula, kau punya nyali. Kau masih berani begitu sombong setelah memukul tuan mudaku. Tapi orang sombong tidak pernah berakhir baik di depanku. Tidak ada gunanya bahkan jika kau berlutut dan memohon belas kasihan hari ini. Kau tidak bisa pergi sekarang. Harvey mengangguk dan berkata, aku tidak akan pergi. Tapi biarkan mereka pergi, kalau tidak, aku akan membunuhnya sekarang. Mereka, yang dimaksud Harvey adalah Mandy dan yang lainnya dari Sky Corporation. Cech, yang sedikit mencibir, mengerutkan kening setelah melihat ekspresi Harvey. Dia kemudian mengangguk setelah beberapa saat dan berkata, oke, kau punya nyali. Aku akan melepaskannya. Tapi kau harus tinggal. Bab 954. Harvey York mengangguk setuju. Oke. Harvey, kamu tidak bisa tinggal. Mereka adalah orang jahat. Mereka. Mandy Zimmer dengan putus asa menggelengkan kepalanya. Menurutnya, tidak peduli seberapa bagus pertarungan Harvey, ada begitu banyak orang di sisi lain. Jika dia tinggal, dia hanya akan mati. Pergi dan temukan Cynthia. Dia membutuhkanmu. Juga, aku tidak tahu di mana orang tuamu. Hubungi mereka sesegera mungkin.
Harvey beralasan dengan suara yang dalam. Dia kemudian melirik eksekutif senior Sky Corporation itu. Para eksekutif itu tahu tentang identitas Harvey. Bagaimanapun, Harvey telah muncul selama upacara integrasi aset sebelumnya. Meskipun demikian, mereka semua tahu bahwa identitas Harvey sangat dirahasiakan. Pada saat ini, mereka tidak berbicara omong kosong sama sekali. Sebaliknya, mereka langsung menyeret Mandy yang masih menangis dan melarikan diri mengikuti sinyal Harvey. Sementara itu, Cech Gotti berdiri di samping dengan tangan disilangkan. Dia tidak membiarkan siapapun menghalangi Mandy dan yang lainnya melarikan diri. Namun, semakin banyak gangster muncul di sepanjang jalan, dan beberapa ratus orang mengepung Harvey pada akhirnya. John Gotti memang raja jalanan di Southlight. Bahkan bawahannya bisa memiliki kecakapan yang begitu kuat. Namun, Harvey melihat pemandangan ini dengan acuh tak acuh. Ekspresinya tidak banyak berubah. 10 menit kemudian, para eksekutif itu membawa Mandy jauh dari lokasi konstruksi. Mandy telah kehilangan semua kekuatannya saat ini. Dia berkata dengan wajah pucat. Suamiku, dia akan baik-baik saja. Salah satu eksekutif senior berkata dengan ekspresi rumit. Nona Zimmer, jangan khawatir. Jika seseorang berani membuat masalah di wilayah Sky Corporation, dia pasti mengacaukan Prince York. Prince York pasti akan bergerak. Suami Anda akan baik-baik saja. Setelah itu, para eksekutif itu tidak tahu harus berkata apa lagi. Kami semua tahu bahwa suami Anda adalah Prince York, tapi kami tidak bisa mengatakannya. Ini juga merupakan rahasia utama dalam Sky Corporation. Eksekutif senior lainnya berkata, Nona Zimmer, bukankah dia memberitahu Anda bahwa saudara perempuan Anda baik-baik saja? Hal yang paling mendesak sekarang adalah menemukannya sesegera mungkin. Biarkan saja Prince York mengurus hal-hal lain. Mandy menggigit bibirnya dan berkata, tapi aku telah menolak lamaran pernikahan Prince York sebelumnya. Apakah dia bersedia menyelamatkan suamiku sekarang? Kelompok eksekutif menemukan diri mereka dalam situasi yang tidak masuk akal. Nona Zimmer, Anda tidak perlu khawatir. Prince York sangat murah hati. Dia tidak akan memasukkan masalah ini ke dalam hati. Tepat ketika Mandy ingin mengatakan sesuatu, sebuah Toyota Prado berhenti, dan Reinhardt duduk di kursi pengemudi. Dia melirik Mandy pada saat ini dan berkata, Nona Zimmer, Prince York memintaku untuk mengirim adikmu. Dia memerintahkanku untuk mengirim kalian berdua kembali ke Gardens Residence terlebih dahulu. Dia akan mengurus hal-hal lain. Mandy mengenal Ray. Mandy hanya menghela napas lega setelah mendengarkan wakil CEO Sky Corporation secara pribadi mengucapkan kata-kata yang menenangkan itu kepadanya. Dia sangat gugup sepanjang hari. Dia akhirnya bisa bersantai pada saat ini, tetapi kemudian, dia pingsan. Seorang wanita di antara para eksekutif itu sibuk membantu Mandy masuk ke mobil dan berkata dengan cemas. CEO Hart, Prince York. Mata Ray dingin. Dia kemudian berkata, yakinlah, siapapun yang berani menyentuh istri Prince York dan keluarganya, dia pasti sudah mati kali ini tidak peduli siapa dia. Sementara itu, Harvey sudah dikepung ratusan gangster, namun kaki kanannya masih menginjak dada Luke. Cech mengerutkan kening dan menyaksikan pemandangan itu. Dia kemudian berkata perlahan, Harvey, aku telah melepaskan wanitamu. Bukankah seharusnya kau melepaskan tuan mudaku sekarang? Bab 955. Harvey York tersenyum dan berkata, apakah aku mengatakan bahwa aku akan membiarkan dia pergi? Mata Cech Gotti langsung menjadi suram setelah mendengar ini. Dia berkata dengan dingin setelah menatap Harvey sebentar. Beraninya kau bermain denganku. Tuan Gotti, ayo singkirkan dia. Dia pasti tidak akan berani menyentuh tuan muda itu, atau dia akan berakhir dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Pada saat itu, seseorang di sekitar Cech berkata begitu sambil menunjuk Harvey. Heh. Harvey tertawa kecil. Dia mengedipkan mata pada Cech dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau dapat mencoba dan melihat apakah aku berani menyentuhnya atau tidak.
Cech tanpa sadar berkata, apakah kau benar-benar berani menyentuh tuan muda? Harvey menghela nafas. Aku ingin. Sayangnya, aku orang yang beradab. Ada beberapa hal yang tidak ingin aku lakukan. Jadi, aku memberimu pilihan sekarang. Bawa orang-orangmu dan enyahlah. Kalau begitu kembalilah dan beritahu John bahwa aku akan memaafkannya jika dia berlutut dan merendahkan diri beberapa kali di depan pintuku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena tidak punya ampun. Harvey berkata dengan tenang, tapi ekspresi Cech tiba-tiba berubah. Dia memelototi Harvey dan berkata, wah, aku akui kau punya nyali. Tapi tahukah kau siapa John Gotti itu? Dia adalah Raja Jalanan Southlight. Seluruh Southlight akan bergetar jika John menginjak kakinya. Dan kau bahkan ingin dia meminta maaf padamu. Kau tentu tidak tahu di mana kau berdiri. Awalnya aku tidak berencana untuk membunuhmu, tetapi karena kau mengatakan hal seperti itu, aku khawatir aku harus membunuhmu. Harvey mengangkat bahu. Harvey tidak perlu memukul bintang kecil itu karena mereka tidak layak. Saat ini, Tyson Woods sudah membawa sekelompok preman berjas hitam di belakang Cech dan yang lainnya. Tyson mencibir, melihat pemandangan ini di depannya, dan berkata, lelucon sekali. Saat ini, bahkan tidak ada orang yang berani keluar dan mengancam kepala instruktur. Cech sepertinya menyadarinya. Dia kemudian berbalik dengan tiba-tiba, menatap Tyson, yang tidak jauh di belakangnya, dan mencibir. Menarik. Bukankah ini pemula di jalanan Buckwood, Brother Tyson Woods? Apakah kau pendukung menantu yang menumpang ini? Tapi, kami adalah orang-orang John Gotti. Apakah kau berani melawan kami? Siapapun yang berani melawan John Gotti tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyaksikan matahari keesokan harinya. Tyson melengkungkan bibirnya dan berkata, Tuan Gotti, John Gotti. Bukankah dia melarikan diri karena ketakutan terakhir kali? Kenapa dia masih berani keluar sekarang? Mata Cech langsung menjadi dingin setelah mendengarkan kata-kata Tyson. Dia berkata, hancurkan mereka. Para gangster dari terluar juga bergegas menuju Tyson dan yang lainnya dengan senjata di tangan mereka di bawah perintah Cech. Sayangnya, pasukan Tyson telah dilatih secara khusus. Mereka mengeluarkan semua gangster yang bergegas ke tanah setelah hanya beberapa menit. Adapun Tyson, dia memegang pedang di tangannya dan berjalan lurus ke arah Cech berada. Banyak gangster ingin menghentikannya, tetapi mereka semua terlempar ke tanah setelah dipukul dan ditendang. Bagaimana ini mungkin? Keterampilan ini. Apakah kau dari militer? Wajah Cech berubah drastis. Orang biasa tentu tidak akan memiliki skill seperti ini. Hentikan dia. Jangan biarkan dia datang. Cech dengan cepat memerintahkan orang-orang di sekitarnya untuk bergegas maju pada saat ini. Sayangnya, para gangster itu sering menghabiskan uang mereka untuk anak perempuan dan berjudi. Tubuh mereka melemah karena alkohol dan wanita. Mereka semua benar-benar lemas di tanah setelah ditendang oleh Tyson pada saat ini. Tyson berjalan di depan Cech setelah beberapa saat. Dia menghunus pedangnya dan meletakkannya di leher Cech. Jepret. Wajah Cech pucat, dan setetes keringat dingin mengalir di wajahnya. Dia tidak pernah berharap keterampilan Tyson menjadi sebaik ini. Bab 956. Segera, dua anak buah Tyson Woods bergegas mendekat dan memeluk Luke Seray. Harvey York kemudian berjalan ke Cech Gotti dan berkata dengan acuh tak acuh. Kembalilah dan beritahu John Gotti bahwa apa yang baru saja aku katakan masih berlaku. Jika dia ingin anak baptisnya kembali, datanglah padaku, berlutut dan merendahkan diri 3 kali. Tentu saja. Jika dia berpikir bahwa dia bisa melawanku, dia mungkin juga bergabung dengan keluarga Seray. Lalu, aku bisa menyelesaikan semuanya sekaligus. Harvey berbalik dan pergi setelah dia selesai berbicara. Tyson mengangkat Luke dan pergi. Cech tidak berani menghentikan mereka sampai sosok mereka menghilang di kejauhan. Menantu yang menumpang ini, siapa dia? Ekspresi Cech berubah. Mereka memang menyelidiki sebelum mereka bergerak. Paling-paling, dia hanya perwakilan Prince York.
Tapi sekarang, sepertinya identitas pihak lain tidak sesederhana yang mereka selidiki. Tuan Chech, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita hanya akan melihat mereka membawa tuan muda itu pergi? Seorang bawahan di sebelah Chech berkata dengan ekspresi mengerikan. Chech mengabaikannya. Keterampilan Tyson lebih baik darinya, dan 80% dari mereka adalah veteran militer. Orang seperti ini dilahirkan untuk menjadi musuh jalanan. Bahkan bawahan Tyson terkait erat dengan militer. Chech tidak ingin mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan orang dalam situasi ini. John mungkin harus maju untuk menyelesaikan masalah ini. Tuan Gotti, kamu sudah pensiun. Apakah pantas untuk menyinggung seseorang demi anak baptismu? Chech memiliki perasaan campur aduk. Bagaimanapun, dia masih seorang preman. Ada beberapa hal yang tidak bisa dia putuskan. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan saat ini adalah kembali ke John dan melaporkan semuanya kepadanya. Pergi. Kembali. Chech mengambil keputusan. Dia dengan cepat mengumpulkan orang-orangnya dan kembali mencari John. Lagi pula, Luke adalah pangeran dari keluarga Serai, ditambah lagi dia adalah anak baptis John. Dengan bertambahnya dua identitas itu, kekuatan yang bisa dia manfaatkan tentu saja di luar imajinasi. Tidak peduli apa identitas Harvey, dia sangat kacau kali ini. Di sisi lain, baik Mandy dan Cynthia Zimmer dikirim kembali ke Gardens Residence. Untungnya, Lillian Yates dan Simon Zimmer baik-baik saja, kecuali fungsi panggilan telepon mereka terputus sebentar. Hanya sekarang, itu telah dipulihkan. Reinhardt tinggal di bawah di Gardens Residence untuk melindungi Mandy dan keluarganya. Adapun Harvey dan Tyson, mereka berdua membawa Luke kembali ke villa sebelumnya. Ketika mereka melewati kaki gunung, Greg Vince memimpin sekelompok orang dan menjaga di sana. Mereka tidak berani menghentikan mereka setelah melihat Harvey dan yang lainnya datang. Sebaliknya, mereka memberi jalan kepada kelompok Harvey. Harvey tersenyum dan tidak menatap mereka. Greg dan orang-orangnya diperintahkan untuk datang ke sini oleh keluarga Serai. Namun, Ethan Hun sudah memiliki ciri khasnya saat ini. Jika orang-orang itu masih bertindak sembrono, Harvey tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Kembali ke villa, Tyson membiarkan seseorang membangunkan Luke, yang pingsan sebelumnya. Luke melihat lingkungan sekitar saat dia sadar. Ketika dia melihat Harvey di dekatnya, kulitnya langsung memburuk. Dia menggunakan tempat ini untuk memenjarakan Cynthia sebelumnya. Namun, dia tidak mengharapkan bagaimana tabel telah berubah. Sekarang, dia akhirnya dipenjara di sini sendiri. Apakah kau bangun? Kemudian, Tyson akan bermain denganmu. Kata Harvey acuh tak acuh. Namun, wajah Luke langsung menjadi pucat setelah mendengarkan kata-katanya. Apa yang kau lakukan? Wajah Luke sangat jelek seolah-olah dia makan kotoran. Chech memang membawa ratusan orang barusan, tetapi masih belum ada cara untuk menyelamatkannya. Bab 957. Tidak ada konflik besar antara kau dan aku. Dan aku sama sekali tidak tertarik padamu. Tetapi untuk membalasku, kau telah melewati batas. Kau seharusnya tidak pernah melakukan apapun pada istri dan keluargaku. Harvey York berkata dengan dingin. Tidak, bukan aku, ini Chech Gotti. Dia telah melakukan semua ini sendiri. Harvey, ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Pikirkan tentang itu. Aku tidak pernah menempatkanmu di tempat yang buruk kan? Lepaskan aku. Apakah kau ingin uang? Aku bisa memberikan uang sebanyak yang kau mau. Luke Serai sedikit ketakutan saat ini dan dengan cepat meminta belas kasihan. Memberiku uang lagi. Oke, seperti yang aku katakan sebelumnya, uang tunai 1,5 miliar dolar. Jika kau bisa memberikannya kepadaku sekarang, aku akan melepas kamu. Harvey tersenyum acuh tak acuh. Wajah Luke menjadi pucat setelah mendengar kata-kata Harvey. Bahkan keluarga Serai mungkin tidak bisa mengeluarkan uang tunai 1,5 miliar dolar, apalagi dia. Karena seseorang telah melakukan kesalahan, maka dia harus membayar harganya.
Kalau tidak, dia tidak akan mengingatnya. Harvey tampak acuh tak acuh dan berkata kepada Tyson Woods, biarkan dia membayar 10 kali lipat untuk apapun yang terjadi pada Cynthia sebelumnya. Tyson mengangguk dan berkata, oke, tapi saya khawatir dia tidak akan bertahan. Tidak apa-apa. Itu hanya mematahkan kaki dan tangannya. Dia tidak akan mati, kata Harvey. Baik. Tyson tidak berbicara omong kosong. Dia melangkah maju dan kemudian menginjak kaki kiri Luke yang tidak terluka. Sebuah teriakan keluar dalam sekejap. Tidak, jangan, tolong lepaskan aku. Tolong lepaskan aku. Kapan Luke pernah diperlakukan seperti ini? Dia berguling-guling di lantai, terus-menerus memohon. Harvey dengan santai bersandar di kursi dan meminum tehnya. Dia mengabaikan dan tetap acuh tak acuh terhadap Luke. Jeritan Luke berangsur-angsur menghilang dan digantikan oleh kebencian yang mendalam. Harvey. Aku pangeran dari keluarga serai. Ayah baptisku adalah John Gotti, Raja Jalanan Southlight. Jika kau memperlakukanku seperti ini, ayah baptis dan kepala keluarga tidak akan membiarkanmu pergi. Harvey tersenyum dan berkata, tentu saja, mereka akan datang, bukan untuk menyelamatkanmu, tetapi untuk berlutut dan merendahkan diri beberapa kali di depanku. Seluruh tubuh Luke menjadi sangat dingin setelah melihat senyum di wajah Harvey. Dia mulai menyadari bahwa yang dia provokasi tentu saja bukan perwakilan Prince York. Bagaimana jika dia adalah Prince York? Pikiran ini tiba-tiba terlintas di benaknya, dan itu membuat Luke gemetar dan ketakutan yang ekstrim. Jika orang yang dia hadapi adalah Prince York, maka semuanya akan berada dalam masalah serius. Prince York, yang bisa mengalahkan keluarga papan atas, York, hanya dalam hitungan detik. Jika dia mengacaukannya, bukankah dia sendiri yang mencari kematian? Sayangnya, Luke tidak berani bertanya pada saat ini. Ini karena dia takut jika dia bertanya, Harvey akan langsung membunuhnya. Larut malam. Di Gardens Residence, Mandy sudah bangun, dan tidak lama kemudian, Cynthia, yang telah tertidur sepanjang hari, juga baru bangun. Kedua saudara perempuan itu saling berhadapan pada saat ini, dan mereka berdua sangat mengkhawatirkan Harvey. Kakak, di mana kakak ipar? Mandy memaksakan senyum dan berkata, kakak iparmu baik-baik saja. Dia pergi untuk menyelesaikan semua masalah bagi kita kali ini. Di samping, ekspresi Simon sangat mengerikan. Lilian tampak kesal dan mengutuk. Jangan menyebut bajingan ini lagi. Dia adalah kutukan. Kau hampir tidak bisa kembali karena dia menyinggung pangeran serai kali ini. Aku tidak sabar untuk mencekiknya sekarang. Tanpa kemampuan apapun, dia hanya tahu cara membuat masalah sepanjang waktu. Dia terkutuk sampai ke intinya. Bab 958. Wajah Cynthia Zimmer pucat, dan dia berkata dengan lemah. Ibu, berhenti menyalahkan kakak ipar. Itu semua karena kakak iparku membantuku di sekolah kali ini. Kalau tidak, dia tidak akan menyinggung keluarga serai. Pikiran Cynthia sekarang penuh dengan adegan di mana kakak ipar mereka muncul di depannya barusan. Dia selalu berpikir bahwa kakak iparnya sangat tampan. Sekarang, kakak iparnya tidak berbeda dengan pahlawan di matanya. Mandy memikirkan adegan ketika dia pergi. Ratusan orang mengepung Harvey. Dia tidak tahu apakah dia bisa keluar dari sana hidup-hidup. Meskipun Reinhardt mengatakan bahwa Prince York akan maju untuk menyelesaikan masalah ini, Mandy masih bingung. Cynthia, istirahat dulu. Aku harus pergi ke Sky Corporation. Aku akan meminta Prince York untuk menyelamatkan kakak iparmu. Mandy berdiri, tampak tegas. Lilian Yates hampir menjadi gila ketika dia mendengar ini. Mandy, apa kau sudah gila? Kau baru saja menolak Prince York beberapa hari yang lalu. Sekarang, kau akan memintanya untuk menyelamatkan suamimu. Bagaimana dia bisa setuju? Tetapi, tidak ada tapi. Ngomong-ngomong, kalian berdua tidak bisa pergi kemana-mana hari ini. Aku akan mencari cara dengan ayahmu. Lalu kita akan menemukan kuburan yang lebih baik untuk bajingan itu. Lilian membanting pintu setelah berbicara dan mengunci pintu seperti jarum jam.
Di dalam kamar, mata Mandy menjadi gelap, dan dia pingsan lagi. Cynthia panik. Kakak ipar adalah Prince York. Dia Prince York. Sayangnya, Mandy sangat pusing kali ini sehingga dia bahkan tidak bisa memahami apa yang dikatakan Cynthia. Pada saat yang sama, di pinggiran Bakwood di Gotti Mansion, suasananya sangat serius saat ini. Aula tempat John Gotti berada penuh dengan orang, dan tempat itu dijaga ketat. Pada saat ini, selain John Gotti, Raja Jalanan di Southlight, orang lain, James Ray, kepala keluarga Ray, juga hadir. Dua tokoh besar asli itu sangat kompeten dan kuat. Mereka dapat dengan mudah membalikkan keadaan di Southlight. Namun, mata kedua orang itu suram pada saat ini. John menghela nafas pada saat ini dan berkata, "Aku khawatir semuanya menjadi sedikit rumit. Jika tebakanku benar, orang yang diprovokasi Luke kali ini bukanlah perwakilan orang itu, tapi orang itu sendiri. Aku tidak menyangka pria itu begitu rendah hati selama 3 tahun terakhir. Dia telah bersembunyi di sebuah keluarga kecil kelas 2 sebagai menantu yang menumpang. Kita semua telah meremehkannya." Ekspresi James suram. Dia berkata, "Jika itu orang itu, maka semuanya masuk akal. Kenapa belum ada pergerakan dari kantor polisi Bakwood sejauh ini? Mengapa Tyson berani bertarung melawan kita untuknya? Kenapa dia bisa mematahkan kaki Luke dengan tidak bermoral?" Mata James bersinar terang saat membicarakan hal ini. Harvey York, Prince York. Prince York yang sangat kalkulatif. Apakah dia berpikir bahwa kita, keluarga Ray, akan takut padanya hanya karena dia adalah Prince York? Old Gotti, kita harus bergabung dan menghancurkan Prince York ini. Sejak saat itu, Southlight akan menjadi milik kita berdua. Semua bawahan di sekitar terkejut setelah mendengar kata-kata itu. Ternyata orang yang diprovokasi Luke kali ini bukan hanya orang biasa, melainkan Prince York yang legendaris. Tidak heran kepala Ray dan John Gotti harus membicarakan masalah ini secara langsung. John memberi isyarat kepada orang-orangnya untuk tetap tenang. Dia kemudian berkata perlahan, "Tidak perlu terburu-buru. Pertama, mari kita lakukan panggilan video." James menarik napas dalam-dalam, memaksa dirinya untuk tenang. Setelah itu, dia membiarkan seseorang melakukan panggilan video ke nomor Luke menggunakan televisi di ruang tamu. Bab 959. Di villa pinggiran kota. Harvey York menatap dingin Luke Ray, yang sedang berbaring di lumpur saat ini. Anggota badan pihak lain patah. Dia hanya bisa merangkak di tanah. Tyson Woods menjalankan perintah Harvey dengan sungguh-sungguh. Dia membayar Luke 10 kali lebih banyak daripada berapa kali orang-orang itu mengalahkan Cynthia sebelumnya, tidak lebih, tidak kurang. Kepala instruktur, John Gotti melakukan panggilan video kepada Luke. Ethan Hunt datang pada saat ini. Dia mengambil telepon dan menyerahkannya kepada Harvey. Harvey berkata dengan acuh tak acuh, "Ini bukan untuknya. Ini untukku. Jawab ini." Video itu terhubung. Dua pria tua yang agung muncul di sisi yang berlawanan di saat berikutnya. Salah satunya adalah James Ray dari keluarga Ray, dan yang lainnya adalah John Gotti, Raja Jalanan di Southlight. Tatapan John jatuh pada Harvey. Pupil matanya sedikit berkontraksi. Dia kemudian tersenyum setelah beberapa saat dan berkata, "Jadi, aku menebaknya dengan benar. Ini Prince York." Harvey tampak acuh tak acuh dan berkata, "John Gotti, karena kau tahu ini kau harus tahu bahwa aku bukan orang yang bisa kau ajak negosiasi." John tersenyum dan berkata, "Prince York, aku akrab denganmu. Bisakah kau memberiku sedikit rasa hormat dan memaafkan anak baptisku yang tidak berbakti? Biarkan dia pergi. Ambil saja karena aku berhutang budi padamu. Bagaimana menurutmu?" "Oke," kata Harvey acuh tak acuh. Harvey terus berkata dengan dingin sebelum John bisa tersenyum. "Aku pikir aku membiarkan bawahanmu menyampaikan pesan kepadamu. Masalah ini akan selesai selama kau datang ke pintuku, berlutut, dan merendahkan diri beberapa kali kepada istku. Terakhir, minta maaf padanya." "Kau..." John gemetar karena marah.
Dia adalah Raja Jalanan Southlight. Bahkan Sheldon Xavier, komandan pertama di Southlight, harus menunjukkan rasa hormat padanya. Bagaimana mungkin dia berlutut dan merendahkan diri beberapa kali di depan seorang wanita? James di samping tidak berbicara. Namun, dia berkata dengan dingin pada saat ini. Prince York Khan. Apakah kau berpikir bahwa kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan di Southlight hanya karena kau telah menghancurkan keluarga York? Aku memberimu kesempatan demi Old Gotti. Aku ingin melihat cucuku pulang ke rumah tanpa cedera dalam waktu 3 jam. Jika tidak, kau akan menyesalinya. Harvey tersenyum santai dan berkata, banyak orang mengatakan hal yang serupa kepadaku, tetapi mereka semua akhirnya mati. James, karena kau memberiku 3 jam, aku juga akan memberimu 3 jam. Seluruh keluarga Serai harus datang kepadaku, berlutut dan meminta maaf kepadaku dalam waktu 3 jam. Kemudian, masalah ini akan berakhir, atau keluarga Serai akan selesai. Harvey dengan santai menutup panggilan video setelah berbicara. Retakan. Di sisi lain, James menghancurkan telepon di tangannya. Ekspresinya sangat mengerikan. Seberapa tinggi status dan identitas mereka? Mereka mendiskusikan masalah itu dengan niat baik. Pada akhirnya, Harvey, bajingan itu. Tidak sopan. Terima kasih. Sakit. James dan John saling bertukar pandang pada saat ini. Keduanya melihat kesuraman di mata masing-masing. Di villa di tepi danau, Harvey dengan santai melemparkan ponsel Luke ke kakinya. Ekspresinya setenang danau. Ethan Hunt, yang berada di sampingnya, berkata dengan suara yang dalam. Kepala instruktur, terakhir kali seseorang mengancam Anda berada di medan perang Euro-Amerika kan? Waktu itu, pasukan khusus Angkatan Darat dari Amerika berani main-main dengan Anda. Anda telah memberi mereka 3 jam untuk bersiap, namun mereka masih rentan. Apakah kita perlu membuat pengaturan terlebih dahulu sekarang? Harvey menjawab dengan santai. Mari kita tunggu. Karena kita akan bergerak kali ini, mari kita urus semua yang berani muncul sekaligus. Aku ingin melihat berapa banyak dari 4 besar keluarga kelas 1 yang berani datang kali ini. Bab 960. Di sisi lain, baik John Gotti maupun James Ray membuat berbagai pengaturan. John berkata dengan dingin. Cech, pergi dan gabungkan semua kekuatan di jalan-jalan yang ada di bawahku. Ingat, kumpulkan semua orang, jangan tinggalkan siapapun. Ya. Cech Gotti dengan cepat bergegas keluar. Meski John mengaku sudah pensiun, namun pengikutnya masih banyak. Setengah dari orang-orang di jalan-jalan Southlight adalah pengikutnya. Dia ingin mengundang mereka semua kali ini. Dia pasti ingin melakukan pertarungan besar. James juga mulai memanfaatkan kekuatan keluarga Serai, mulai dari bodyguard hingga penjaga dan bahkan beberapa koneksi di jalanan. Jika mereka bisa membunuh Prince York kali ini, keluarga Serai akan memiliki peluang besar untuk mengambil alih aset Sky Corporation. Oleh karena itu, bagi keluarga Serai, itu tidak hanya menyelamatkan Luke Serai tetapi juga kesempatan untuk naik pangkat. Adapun 3 keluarga kelas 1 lainnya, James tidak menghubungi mereka. Lagi pula, masalah ini menjadi sangat besar kali ini. 3 keluarga lainnya mungkin tidak menawarkan bantuan apapun, terutama keluarga Yates. Jika mereka tahu bahwa cucu menantu yang mereka pandang rendah adalah Prince York yang legendaris, maka tidakkah mereka akan berbalik melawan mereka pada saat yang penting? Adapun keluarga Robbins dan keluarga Cloud, apakah mereka berani melawan Prince York pada saat ini? Karena itu, James tidak menghubungi siapapun sama sekali. Dia yakin dengan John bergabung dengan dia. Selama mereka berani melawannya, mereka akan bisa menyingkirkan Prince York. Setelah pengaturan hampir selesai, John berkata dengan sungguh-sungguh. Old Serai, cari seseorang untuk pergi dan menghubungi kantor polisi Bakwood. Mintalah orang-orang mereka untuk mundur. Bukan giliran mereka untuk ikut campur dalam masalah ini malam ini. Jangan khawatir. Aku juga tidak berniat membiarkan mereka ikut campur. James mencibir. Dia akan menggunakan cara di jalanan untuk menyelesaikan masalah malam ini.
Jam terus berdetak. Di kantor polisi Bakwood, Kepala Inspektur Yannick Bison merasa sedikit tegang. Seseorang dari keluarga Serai baru saja mengirim pesan, meminta kantor polisi Bakwood untuk menutup mata terhadap apa yang akan terjadi malam ini dan bahwa mereka tidak tahu apa-apa. Mereka bahkan memintanya untuk menelepon kembali Greg Vince, yang sedang menjaga di luar villa di tepi danau. Namun, ekspresi wajah Yannick segelap malam saat ini. Keluarga Serai tidak tahu apa yang mereka hadapi, tapi Yannick tahu betul. Meskipun dia mengetahuinya dengan baik, dia tidak berani berbicara omong kosong saat ini. Ini karena dia tidak mampu memprovokasi orang itu. Dia membuat panggilan dengan sungguh-sungguh setelah merenungkan untuk waktu yang lama. Old Vince, bagaimana situasi di sana? Kepala Inspektur, ada yang tidak beres. Lebih dari setengah bos besar dari jalanan Southlight telah membawa bawahan mereka dan berkumpul di sini. Sekarang, mereka telah mengunci tempat itu dalam radius 20 km. Lalu, semua orang dari keluarga Serai telah datang. Seseorang bahkan datang untuk mengusir kami. Kepala Inspektur, apa yang harus kita lakukan? Wajah Greg pahit. Dia merasa bahwa dia, hanya orang kedua di kantor polisi Bakwood, wakil inspektur, tidak bisa lagi menangani situasi ini. Yannick menarik napas dalam-dalam dan berkata, apakah ada gerakan dari pihak kepala instruktur? Selain 100 orang yang masuk pada awalnya, tidak ada orang lain sekarang. Greg tampak serius. Menurutnya, sepertinya kepala instruktur ceroboh kali ini. Ada begitu banyak orang di pihak lawan, dan mereka hanya memiliki hampir 100 orang di pihak mereka. Bagaimana dia bisa menghentikan mereka? Ekspresi Yannick berubah. Dia menggertakkan giginya setelah beberapa saat dan berkata, jika seseorang dari SWAT camp datang kemudian, berpura-puralah kau tidak melihatnya, oke? Ingat, apapun situasinya, tunggu panggilanku, dan jangan bertindak sendiri.